semakin diberkati Tuhan di dalam pelayanan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, selamat Paskah untuk kita semua. Semoga kebangkitan Tuhan Yesus Kristus membawa harapan, sukacita, dan kebahagiaan. Semoga kita selalu dipenuhi dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Teman-teman Komisi Muda Remaja, apa kabarnya nih? Kiranya semua rekan-rekan yang menyaksikan ibadah Paskah online Komisi Muda Remaja malam hari ini semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, serta dalam lindungan Tuhan. Dan juga semuanya dalam keadaan semangat. Amin. By the way guys, walaupun ibadah Paskah malam hari ini masih dengan kondisi yang berbeda dari sebelumnya, gue harap itu nggak akan menutup semangat kita. Karena buat kita itu pemuda remaja adalah semangat itu menggambarkan kekuatan roh dan jiwa di dalam diri kita sebagai anak muda. Jangan lupa itu. Dan by the way guys, tema Paskah ibadah malam hari ini itu adalah berpaling kepada Sang Hidup. Dan untuk firman yang akan disampaikan malam hari ini, kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta yang sudah tidak lain tidak bukan, sudah kita kenal juga tentunya, yaitu Bapak Pendeta Semi Tuan. So, nggak usah berlama-lama lagi. Mari kita nikmati berkat Tuhan malam hari ini dan selamat beribadah. Let's go. Shalom untuk seluruh rekan-rekan pemuda remaja, selamat Paskah. Untuk teman-teman dimanapun kalian berada, yuk kita kumpul, kita satukan hati kita puji dan muliakan nama Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kita kemenangan hari ini. So, let's praise Him. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Sebelum kita memasuki ibadah kita yang selanjutnya, marilah kita membuka Alkitab kita dan membaca nats pendahuluan khotbah yang terambil dari Yohanes 14 ayat 27. Saya akan bacakan untuk teman-teman semuanya.
Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus Kristus, Engkau boleh mengumpulkan kami semua di tempat ini ya Bapa, dan juga teman-teman yang di rumah untuk berkumpul merayakan ibadah Paskah Komisi Pemuda Remaja saat ini ya Tuhan. Terima kasih atas kasih karunia-Mu ya Bapa, sehingga acara ini dapat terwujud ya Bapa di tengah kondisi pandemi saat ini ya Bapa. Tuhan, saat ini ya Bapa kami serahkan para petugas saat ini ya Bapa, mulai dari pemusik, tim multimedia, pembicara dan seluruh panitia yang tergabung dalam Paskah KPR ini ya Bapa. Engkau yang boleh turunkan Roh Kudus-Mu atas kami semua ya Bapa. Biarlah acara ini ya Bapa dapat berjalan dengan lancar dan juga seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan, ajarlah kami ya Bapa untuk menjadi pembawa damai ya, dimanapun kami berada ya Bapa, di lingkungan rumah, di lingkungan pekerjaan ataupun sekolah ya Bapa. Ajarlah kami Bapa untuk dapat menjadi pembawa damai, dapat juga mencerminkan ya Bapa sikap-Mu ya Bapa di hadapan teman-teman kami yang percaya dan maupun yang belum percaya terhadap-Mu ya Bapa. Biarlah kami menjadi terang dan garam ya Bapa di sekitar kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami Bapa yang kami alaskan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Tidak ada kasih yang luar biasa dari kasih-Nya Tuhan Yesus. Kasih yang Tuhan berikan kepada kita adalah kasih yang sempurna.
selamanya. Say, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Ku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Tuhan, sungguh kami tidak punya alasan untuk berhenti menaikkan ucapan syukur kami padamu. Untuk kasih setia-Mu, kedahsyatan-Mu, dan setiap karya-Mu dalam hidup kami. Kau yang terhebat bagi kami, jauh melebihi dosa dan kesalahan kami. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah
terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Pada derita yang Engkau lalui, aku mungkin tak akan sanggup berkata seperti apa sakit yang Engkau derita. Tapi aku percaya, tetapi pada kematian yang Engkau hadapi, aku yakin untuk mengatakan Engkau mengorbankan dirimu dan memilih menyelamatkan kami. Dan kini, pada kebangkitan yang Engkau alami, aku percaya bahwa mati bukan berarti binasa. Inilah hari kemenangan yang telah dijanjikan. Saat Engkau bangkit dari kematian, maut pun telah disingkirkan. Inilah hari pengharapan baru bagi kami. Pengorbananmu adalah bukti bahwa kasih sejatimu tak terganti. Pengorbananmu adalah misi suci untuk menyelamatkan kami. Terima kasih untuk terang yang Engkau berikan. Paskah adalah berita kemenangan, di mana Kristus menang atas maut dan dosa. Namun Paskah tidak mungkin terjadi tanpa ada peristiwa kematian Yesus disalib. Peristiwa kematian Yesus disalib merupakan permulaan kemenangan Yesus. Kemenangan Yesus dimulai dari peristiwa Getsemani, dilanjutkan peristiwa penyambukan di alun-alun Pilatus, dan kemenangan Yesus juga dimulai dari perjalanan dari alun-alun kota Yerusalem menuju ke Golgota. Perjalanan penuh dengan penderitaan, Via Dolorosa. Namun peristiwa penderitaan Yesus, kematian Yesus di salib Golgota, itu adalah permulaan kemenangan. Di atas salib, salah satu perkataan Yesus adalah tetelestai, yang berarti sudah selesai, sudah genap. Apa yang dijanjikan dimulai dari kejatuhan manusia di dalam dosa, itu semuanya digenapi di dalam Yesus Kristus. Yesus memulai kemenangannya dengan penderitaan. Bayangkan saja, Allah yang Maha Kuasa menjadi manusia dan memberikan dirinya untuk mati bagi kita. Dengan kemenangan Yesus disalib dan juga kebangkitan Yesus,
itu memberikan kemenangan buat kita semua. Karena salib Yesus, kita menang, kita hidup, kita dipulihkan menjadi baru. Hanya Kau, Tuhan, di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di mujizat-Mu di hidupku. Oh, mujizat-Mu di hidupku. Mari kita berdoa untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih kalau kami boleh bersama-sama merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami mau dilengkapi terus dengan firman Tuhan yang akan meneguhkan kami. Pimpin kami ya Tuhan, agar kami dapat memahami firman-Mu, dan kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami.
Paskah adalah berita kemenangan. Bukan cuma berita, tapi memang itu adalah peristiwa kemenangan. Paskah dan kemenangan Yesus telah dimulai dari salib Golgota. Dan ketika Yesus bangkit dari kematian, itu adalah proklamasi bahwa Yesus telah bangkit dan mengalahkan semua kuasa-kuasa kegelapan. Dan itu membuat kita semua orang yang percaya pada Yesus mendapatkan kemenangan. Berita Paskah yang merupakan berita kemenangan itu juga merupakan berita damai sejahtera. Damai sejahtera yang Yesus berikan kepada manusia, terutama bagi kita yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan berita damai sejahtera ini juga terjadi ketika Maria datang ke kubur Yesus. Dia mengalami kesedihan. Mengapa? Karena jenazah Yesus hilang di dalam kubur. Dia sedih. Namun ketika Yesus menyapa dia, Maria, dan kemudian dia berpaling kepada Yesus, dia mendapatkan damai sejahtera dari kebangkitan Yesus. Dan berita itu, di mana dia mendapatkan kedamaian karena kebangkitan Yesus, membuat hatinya bergejolak, membuat dia semakin bersemangat. Dia pergi dan dia mengabarkan berita kemenangan, berita damai sejahtera itu kepada murid-murid yang lain, sehingga kemenangan dan damai sejahtera itu juga dinikmati oleh murid-murid yang lain. Dan murid-murid yang lain pun melakukan hal yang sama kepada yang lain. Kebangkitan Yesus adalah dasar di mana berdirinya iman Kristen. Tanpa kebangkitan Kristus, kematian Yesus menjadi sia-sia. Dan berita itulah yang memberikan kemenangan, dan berita itulah yang memberikan damai sejahtera kepada kita semua, umat-umat yang percaya. Paskah, berita kemenangan dan berita damai sejahtera itu yang kita punyai sekarang. Dan apakah kita hanya diam saja menikmati kemenangan itu, menikmati damai sejahtera itu hanya untuk diri kita sendiri? Kemenangan dan damai sejahtera itu harusnya kita berikan kepada orang lain. Seperti kata Tuhan Yesus dalam ucapan bahagia khotbah di bukit, Matius 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Berarti kita semua adalah pembawa berita damai. Bukan hanya pembawa berita damai, tapi pelaku-pelaku damai sejahtera. Di mana kita membawa damai atau kita menjadi damai sejahtera? Di rumah, untuk orang tua kita, untuk saudara-saudara kita, adik, kakak. Di mana lagi? Di tempat kerja. Ketika kita bekerja dengan rekan-rekan, dengan pemimpin, kita harus membawa damai sejahtera itu.
Di mana lagi? Ketika kita kuliah atau menempuh pendidikan, bersekolah, bawalah damai sejahtera itu. Di mana kita berada dengan teman-teman kita. Damai sejahtera dibawa kemana lagi? Ketika kita lagi nongkrong, lagi hangout, lagi santai bersama-sama dengan teman, bawalah damai sejahtera itu. Kemenangan Kristus, kebangkitan Kristus yang adalah kemenangan harus diwujudkan di dalam hidup kita. Kita membawa dan menjadi pembawa-pembawa damai bagi semua orang. Dan itu yang Tuhan Yesus mau dalam hidup kita. Generasi muda, ingat bahwa Kristus telah bangkit memberikan kemenangan untuk kita. Kemenangan itu memberikan damai sejahtera. Karena itu, jadilah pembawa-pembawa damai dalam kehidupan kita. Be peacemaker for everyone. God bless you. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang meneguhkan kami untuk kami menjadi pembawa-pembawa damai di dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak muda, berkati mereka agar mereka menjadi pembawa-pembawa damai di dalam kehidupan mereka, di tengah-tengah keluarga, di tengah pergaulan mereka, di tengah pekerjaan mereka dan pendidikan mereka. Biarlah mereka terus menjadi pembawa damai sejahtera karena Kristus telah menang dan bangkit bagi anak-anak muda. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang saatnya pengumuman pemenang kuis Instagram KPR GKU, yaitu ada 2 pemenang. Yang pertama Jessie Alpsi dan yang kedua Sarah Ansi. Nama-nama di atas boleh segera info nomor HP di DM Instagram KPR GKO ya. Kami tunggu. Dan untuk teman-teman yang mau memberikan persembahan, boleh transfer ya ke BCA KCU Kalimalang di 230-264-5257 atas nama Washington P. Manulang atau Ferdinand Hotma Sibarani SE, atau melalui GoPay atau OVO di 0895 122 65194 atas nama Washington P. Manulang. Terima kasih teman-teman. Anak-anakku, mari kita masuk di dalam doa syafaat untuk hari ini, dan kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan Tuhan juga pasti melindungi kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih untuk hari ini. Jika hari ini kami boleh kuat, kami boleh sehat, semua adalah penyertaan Tuhan. Dan jika Tuhan juga izinkan kami melewati masa-masa prapaskah dan memasuki masa Paskah, kami percaya bahwa kemenangan yang sudah kami dapatkan di dalam Tuhan Yesus sungguh berharga dalam hidup kami. Dan pada hari ini kami berdoa untuk semua anak-anak muda dalam setiap kelemahan mereka, dalam perjuangan hidup mereka, dalam mencari pekerjaan, bahkan ketika mereka menghadapi persoalan di dalam setiap aktivitas mereka. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan jalan keluar dalam setiap kehidupan anak-anak kami, sehingga setiap anak-anak muda di GKU Perumnas Klender semua dalam pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak muda yang hari ini sedang berjuang untuk dalam pendidikan. Kami berdoa untuk anak-anak kekasih kami yang saat ini dalam masa-masa persiapan untuk kelulusan di akhir studi mereka, baik itu yang SMP bahkan juga yang SMA. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan beserta dengan anak-anak kami, sehingga semua hasil ujian, bahkan juga ketika mereka harus mendapatkan tempat yang terbaik untuk perkuliahan, ataupun juga untuk masa depan mereka, untuk mereka boleh bekerja, kami berdoa, Tuhan berikan yang terbaik bagi anak-anak kami. Bahkan juga untuk semua orang tua, kami berdoa Bapa, berikan kekuatan dan kemampuan. Dengan masa-masa pandemi COVID-19 ini, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan keluarga, tapi Tuhan beserta dengan keluarga tiap-tiap saat. Kami berdoa juga untuk setiap teman-teman kami yang hari ini pun juga sedang berjuang di tengah-tengah pekerjaan mereka yang jauh daripada kami. Kami berdoa Tuhan tolong mereka supaya mereka pun tetap ada dalam pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Secara khusus juga kami berdoa untuk para pengurus dari KPR. Kami berdoa biar semua program boleh dilaksanakan tahun ini, bahkan juga tahun yang akan datang, sehingga semua program pun juga boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan rencana untuk ibadah gabungan PUK, kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan memberikan hikmat bagi para panitia, bahkan dana yang dibutuhkan, bahkan semua anak-anak muda di seluruh DKI Jakarta ini yang bergabung dalam PUK se-DKI boleh bergabung bersama-sama dalam ibadah. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk semua program yang dikerjakan oleh semua pengurus dari KPR, Komisi Remaja dan Pemuda GKU Pernas Klender. Kami berdoa Tuhan berikan hikmat dan kemampuan, khususnya juga untuk Meli. Kami bersyukur Tuhan berikan hikmat bagi anak-Mu, supaya sebagai ketua dia pun juga boleh bertanggung jawab kepada Tuhan. Kami berdoa untuk masa depan, untuk setiap anak-anak, bahkan teman hidup yang mereka rindukan, biar dapat teman hidup yang terbaik dari Tuhan, sehingga apapun yang mereka inginkan, mereka selalu libatkan akan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan juga untuk semua pelayanan gereja kami, GKU Pernas Klender. Tuhan berkati, biar kami boleh sehati sepikir, baik dari para pendeta, para majelis, bahkan komisi-komisi yang ada. Penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam hidup kami. Bahkan juga untuk Indonesia, kami berdoa biarlah penyertaan Tuhan sungguh ada, sehingga Indonesia boleh penuh dengan kemuliaan Tuhan, sehingga setiap orang-orang yang terkena dengan bencana alam, setiap orang-orang yang mengalami kesusahan, bahkan melewati semua masa sakit karena pandemi COVID-19 ini, kami berdoa penyertaan Tuhan sungguh ada di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua doa syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Karena salibmu karena salibmu berat, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu hidup, karena salibmu ku berat, Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu hidup, karena salibmu ku berat, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di Kita akan menutup ibadah kita
Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh bersama-sama merayakan Paskah, merayakan kemenangan Yesus Kristus yang memberikan damai sejahtera untuk kami. Dan kami sebagai anak-anak muda, kami akan terus membawa damai sejahtera karena kemenangan Kristus. Kami bawa itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Berkati anak-anak-Mu, secara khusus anak-anak muda di GKO Klender. Semakin hari semakin teguh di dalam Tuhan, semakin taat kepada Tuhan, menjadi berkat dan menjadi damai sejahtera bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami akan berpisah, tapi kami percaya damai sejahtera Tuhan terus bersama-sama dengan kami semua. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, angkatlah hatimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus yang telah bangkit, dan persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau